Halo teman-teman, Sobat ASN. Selamat datang di Bisa BO, Bincang Santai Bersama Organisasi. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu terkait analisis kebutuhan pegawai. Mungkin kalian sering mendengar istilah ini, tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan analisis kebutuhan pegawai? Bagaimana ini bisa membantu kita menyusun kekuatan organisasi secara tepat dan efektif. Simak terus videonya untuk mengetahui lebih lanjut. Apa sebenarnya analisis kebutuhan pegawai? Nah, ini yang akan kita bahas pertama. Bagian pertama yaitu terkait dengan analisis kebutuhan pegawai. Jadi, Sobat ASN, analisis kebutuhan pegawai merupakan proses untuk menentukan jumlah, kualitas, dan jenis pegawai yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Nah, proses ini memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat dengan keterampilan yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Nah, analisis ini sangat penting, terutama di instansi pemerintah yang berfokus pada pelayanan publik. Kalau kita tidak punya cukup pegawai yang kompeten, pelayanan publik bisa terganggu. Nah, sebaliknya, kalau terlalu banyak pegawai justru bisa membuat organisasi tidak efisien. Maka dari itu, analisis ini adalah landasan yang utama dalam perencanaan sumber daya manusia yang strategis. Nah, bagian kedua, kenapa analisis kebutuhan pegawai ini sangat penting? Nah, pertama, landasan utama kenapa analisis ini sangat penting, yang pertama yaitu analisis yang tepat, kita bisa memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah pegawai yang sesuai dengan beban kerjanya. Nah, ini artinya tidak ada kekurangan pegawai yang bisa menghambat pelayanan. Dan juga tidak ada kelebihan pegawai yang bisa membebani anggaran. Nah, yang kedua, analisis kebutuhan pegawai membantu memastikan bahwa pegawai yang ada memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Misalnya, dalam sebuah instansi yang berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, kita perlu memastikan bahwa kita memiliki pegawai yang memiliki keahlian di bidang IT, ilmu teknologi yang cukup. Kemudian yang ketiga, dengan analisis yang baik, kita bisa merespon perubahan di lingkungan kerja, seperti adanya perubahan kebijakan, kemudian perkembangan teknologi, atau kebutuhan baru di masyarakat. Nah, ini memungkinkan organisasi tetap fleksibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan yang berubah. Nah, di bagian ketiga, tahapan dalam analisis kebutuhan pegawai. Jadi ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis pegawai. Yang pertama, langkah yang perlu kita lakukan adalah melakukan identifikasi tujuan organisasi. Nah, identifikasi tujuan organisasi ini bertujuan untuk menjadi dasar dalam menentukan jenis dan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Misalnya, jika sebuah instansi pemerintah ingin meningkatkan pelayanan publik dalam waktu dekat, maka akan diperlukan sumber daya manusia yang lebih banyak atau mungkin sumber daya manusia dengan keterampilan khusus. Tanpa memahami tujuan organisasi, kita tidak akan bisa menentukan kebutuhan sumber daya manusia yang tepat. Jadi, ini adalah langkah yang paling mendasar. Kemudian langkah yang kedua atau tahapan yang kedua dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai, kita perlu melakukan evaluasi struktur organisasi. Jadi, di sini kita menilai apakah struktur organisasi yang ada saat ini sudah sesuai dengan tujuan dan beban kerja. Evaluasi ini melibatkan identifikasi posisi atau jabatan yang ada, tugas tanggung jawab masing-masing jabatan, dan bagaimana hubungan antar jabatan tersebut. Misalnya, apakah ada jabatan yang kurang relevan atau mungkin ada tugas yang tumpang tindih. Dengan melakukan evaluasi struktur ini, kita bisa mengetahui apakah organisasi sudah memiliki formasi yang tepat atau perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian setelah melakukan evaluasi struktur organisasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis beban kerja. Ini yang poin pentingnya sebenarnya. Jadi dalam analisis ini kita melihat seberapa banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, serta
sumber daya manusia yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contohnya misalnya di bagian pelayanan publik atau perangkat daerah yang menangani pelayanan publik, kita harus mengevaluasi berapa banyak warga yang datang setiap harinya dan berapa banyak pegawai yang dibutuhkan untuk melayani mereka dengan efisien. Jika beban kerjanya lebih besar daripada jumlah pegawai, maka jelas bahwa ada kebutuhan untuk menambah sumber daya manusia. Nah, analisis ini juga membantu kita melihat apakah ada proses kerja yang bisa ditingkatkan dengan penggunaan teknologi atau mungkin dengan pelatihan pegawai yang lebih baik sehingga organisasi bisa bekerja lebih efisien. Nah, kemudian tahapan yang keempat, kita perlu melakukan penentuan jumlah dan kompetensi. Nah, berdasarkan analisis beban kerja, kita bisa melangkah ke tahap penentuan jumlah dan kompetensi pegawai. Nah, di sini kita menentukan secara lebih spesifik berapa banyak pegawai yang dibutuhkan di setiap posisi atau di setiap jabatan, serta keterampilan dan kompetensi apa saja yang mereka atau diperlukan. Misalnya di sebuah bagian yang menangani urusan ilmu teknologi, mungkin dibutuhkan pegawai dengan keterampilan coding misalnya, kemudian keterampilan pemrograman atau keamanan cyber misalnya. Nah, di bagian lain seperti yang menangani urusan layanan publik, mungkin dibutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Penentuan kompetensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai yang kita rekrut atau tempatkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau kebutuhan organisasi tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita perlu melakukan review dan penyesuaian secara berkala. Nah, langkah terakhir ini dalam analisis kebutuhan pegawai, melakukan review dan penyesuaian berkala ini sangat penting. Kebutuhan pegawai dalam organisasi bisa berubah seiring waktu, apalagi dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, baik karena adanya perubahan teknologi, kebijakan, atau kondisi eksternal lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian kebutuhan pegawai berdasarkan situasi terbaru. Nah, dengan begitu, organisasi bisa terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerjanya. Nah, kesimpulan dari episode kali ini bahwa terkait dengan analisis kebutuhan pegawai, teman-teman Sobat ASN, proses ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah, jenis, dan kualitas SDM yang tepat untuk menjalankan tugas dengan baik. Tentunya yang kita harapkan adalah tujuannya menciptakan ASN yang profesional. Nah, tanpa analisis yang baik, organisasi bisa mengalami kekurangan pegawai yang itu berdampak pada produktivitas organisasi tersebut, atau kelebihan pegawai justru menghambat efisiensi. Nah, itu pembahasannya teman-teman. Di era modern ini, di mana perubahan terjadi begitu cepat, analisis kebutuhan pegawai harus menjadi bagian penting dalam perencanaan sumber daya manusia di setiap instansi pemerintah. Semoga informasi ini bermanfaat buat Sobat ASN semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.